Jadi, dan dia memilih misalnya kepada kita dan pasangan kita. Maka ibu perhatikan, ada nggak adik-adik? Ada nggak saudara-saudara? Kalau ada bu, jangan sampai kita ambil semua amal solihnya. Kalau mereka nggak peduli, boleh didudukkan, karena itu bagian daripada pertama, ya, membuka ruang kita sebagai manusia biar tetap ikhlas. Yang kedua, membuka ruang-ruang yang memang merupakan kewajiban mereka. Kalau kata suami saya, jangan sampai nanti adik-adikmu menyesal karena semua kamu ambil perannya. Kamu yang rawat ibumu, kamu yang bantu ibumu secara finansial, semuanya. Nanti ada yang menyesal. Karena apa? Mbak Muda nggak pernah buka ruang. Ibu saya sudah 7 tahun juga kena stroke dan meninggal dunia. Nah akhirnya apa? Buka ruang. Ya. Nah, jadi karena kita nggak kuat. Saya bahkan ada anggota pengajian saya itu nyaris bercerai. Kenapa? Karena si perempuannya nggak kuat, si laki-laki selalu ibu-ibu dan pada punya saudaranya nggak pernah peduli dan nggak pernah didudukkan. Ya, jadi kalau bisa pesan saya yang pertama, kalau kita punya saudara yang banyak perlu dibawa silaturahmi, ya Pak, diajak musyawarah. Bagaimana semua berperan untuk apa? Menolong orang tua kita di masa tua. Kenapa? Karena ini bagian dari amal jariah dia. Ya, apalagi waktunya terbatas. Ya. Seperti itu bisa jadi sumber keberkahan. Jangan sampai nanti kita yang menutupnya, karena kita merasa berbuat sangka. Dia nggak bisa tuh, memang tuh dia sudah berapa kali saya punya. Makanya ngobrolnya menurut saya paling baik itu adalah di waktu-waktu momen-momen bulan Ramadan atau di waktu-waktu Senin Kamis, ya. Jadi di waktu-waktu yang nyaman. Jangan di tengah kesibukan hektik di kantor. Kamu bisa nggak ya kita rapat dulu nih, itu jangan. Jadi pakai waktu-waktu yang kira-kira dibantu oleh Allah. Hari Arafah, bulan Muharram, itu kita memanfaatkan itu untuk kita ngobrol untuk orang tua. Itu Bu ya. Kemudian yang kedua adalah kita sering berdoa. Minta apa? Ya Allah, kan kita disuruh minta sama Allah. Is'alil jannatul firdausil a'la. Kalau minta surga paling tinggi, surga Firdaus. Jadi jangan ya ibu sini pada minta di emperan surga, itu nggak ada hadisnya. Kalau ibu ngerasa kayaknya gue di emperan aja, langsung bilang tidak ya Allah, insya Allah aku di surga Firdaus. Karena itu yang dari pesan dari Rasulullah. Nah, tapi Bu, doa itu ada pengorbanannya. Tidak ada makan siang gratis. Ya enggak? Ya Bu ya, dia nggak gratis ya Bu ya, kecuali saya nih Bu. Nah, jadi Bu, jadi gimana Bu? Jadi biasanya Bu, dari doa kita itu kita dimudahkan oleh Allah untuk mewujudkan permintaan kita surga itu. Nah, maka ada hadis lain, al-jannatu khuffat bil makarim. Semua surga itu dikelilingi hal yang tidak kita sukai. Saya ulang Bu, apa Bu? Surga dikelilingi hal-hal yang tidak kita sukai. Setiap kali ibu menemukan hal yang tidak disukai, berat, ingat itu surga. Kalau lempeng senang, jangan-jangan neraka, ya, gitu ya, jadi itu. Nah, karena itu Bu, kadang-kadang dimudahkan. Bentuknya apa? Bentuk dimudahkan Allah. Pertama, kita dimudahkan dalam beribadah. Sholatnya khusyuk, sedekahnya ikhlas, hatinya lapang, ya. Sholat sunnahnya bagus, sholat malamnya selalu, puasa sunnahnya itu selalu berjalan. Tapi kadang-kadang ada juga yang itu susah banget tuh. Buat sholat khusyuk ada susah, kadang cuma subuh 2 rakaat. Ingat kira-kira aktivitas hari ini mau melakukan apa. Sholat subuh 2 rakaat selesai menyelesaikan aktivitas. Enggak dimudahkan. Maka apa? Allah biasanya menggunakan cara kedua untuk memudahkan kita mencapai cita-cita kita mendapatkan surga Firdaus. Dan apa Bu? Dengan mohon maaf ujian. Nah, ujian. Jadi yang paling besar ruangnya nih Bu, ujian untuk mendapatkan surga. Baru yang terakhir adalah apa? Yaitu kesolehan anak kita ketika kita sudah meninggal dunia. Nah, itu caranya dimudahkan. Jadi kita melihat anak kita tuh masih jahat, masih gak keluar. Tapi Bu, karena kita sabar doa terus, nanti dia solehnya tiba-tiba saat itu sudah meninggal. Itu bentuknya kadang-kadang ketika kita minta surga Firdaus. Nah, jadi kalau menurut saya caranya, satu lagi Bu. Jadi kalau bisa Bu, ibu-ibu yang punya orang tua sakit ya Bu, pertama, ibu harus punya waktu sendiri sama Allah untuk yang lain. Untuk apa? Berdoa, menangis curhat sama Allah. Capek ya Allah kakiku, bilang aja sama Allah Bu. Karena ternyata Bu, menangis itu menghilangkan racun.
Dan ternyata luar biasa Bu, orang yang jarang menangis itu hidupnya makin kacau balau. Ya, ternyata Bu, hari ini banyak orang tuh curhat di WA, di mana-mana, di Facebook, gara-gara kurang nangis. Sebab di antara ciri Rasulullah itu apa? Rasul itu banyak menangis daripada ketawa. Kalau kita kan beda. Nah jadi nangis itu, tapi bukan nangis kita katakan sini ya, nangis berdua sama Allah. Pokoknya ibu bilang aja, satu-satu ibu bilang, capek ya Allah, tadi mama aku sudah kasih makan, tiba-tiba dia minta bubur, tiba-tiba minta apa, bilang aja sama Allah, kayak kita sama Allah. Tapi malam, tapi kalau sampai ibu nangis, nanti biasanya di siang hari ibu akan tegang lagi. Dan itu ternyata penangisan itu kayak racun membersihkan tubuh kita. Nah, dan di dalam Al-Quran, di antara ciri para salafus saleh itu adalah banyak menangis. Makanya kalau kata Zainul Akbar, ya, di samping makanan sehat juga harus punya aktivitas menangis. Nah, satu lagi, kalau ibu bisa ibu journaling, menulis. Nulisnya bukan tulisan tuh ya, cerpen. Nulis perasaan ibu, biar aja random, biar macam-macam. Aku jengkel sama laki itu, tiba-tiba dia tidak mengambilkan garam pada jauh itu garam. Nanti kalau aku panggil lagi, pokoknya itu tulisan hanya buat ibu menumpahkan isi hati ibu. Ya, itu Bu. Karena Allah sudah ada dalilnya. Allah bilang apa? Tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki. Ya, jadi itulah bagian-bagian manusia. Kita tunggu ya insyaallah. Nanti kepanjangan sampai zuhur mungkin kalau saya nih. Maaf lah. Terima kasih.